Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Safrina Anna Faisaro. Saya akan presentasikan terkait laporan proses bisnis dan pengendalian internal suatu perusahaan. Oke, deskripsi perusahaan. Perusahaan yang saya ambil itu ada CV Batik India Stuti, yang merupakan perusahaan perseorangan home industri pembuat kain batik tulis. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kain batik dan pakaian batik. Sebagai perusahaan manufaktur, proses kerjanya lebih rumit dibandingkan dengan usaha di bidang jasa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pada CV Batik India Stuti, itu struktur organisasinya. Yang pertama ada direktur utama, yang di bawahnya ada direktur dan audit internal. Lalu ada manajer akuntansi dan keuangan, manajer produksi, manajer personalia, manajer pembelian, manajer pemasaran, dan manajer umum. Selanjutnya, deskripsi proses bisnis dan pengendalian internal. Pertama, siklus pendapatan. Diawali pelanggan melakukan pemesanan dan bagian penjualan membuat surat pesanan penjualan rangkap 7. Lembar 1, otorisasi kredit untuk bagian kredit. Lembar 2 sebagai slip pengepakan. Lembar 3, dokumen pengeluaran barang. Lembar 4 sebagai dokumen pengiriman. Lembar 5 sebagai faktur penjualan. Lembar 6 dikirim ke bagian akuntansi. Lembar 7 sebagai arsip. Selanjutnya, dokumen pengepakan dan pengiriman barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk menyiapkan sesuai permintaan barang. Setelah selesai, maka diserahkan ke bagian penjualan untuk dilakukan pengecekan kualitas dan barang yang dipesan. Berlanjut, diserahkan ke bagian pengiriman. Dengan menerima surat pesanan dan barang yang dipesan, diserahkan ke pelanggan jika pengiriman telah selesai. Maka bagian pengiriman akan meminta tanda tangan sebagai bukti barang telah sampai tujuan, serta melakukan penagihan ke pelanggan. Dan bagian pengiriman kemudian melakukan pembukuan yang akan diserahkan ke bagian piutang. Lalu bagian piutang menerima dokumen penjualan, kemudian membuat buku pembantu secara keseluruhan, dan setiap akhir periode membuat rekap piutang yang dilaporkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi membuat perubahan jurnal dan catatan piutang, namun jika penjualan dilakukan secara tunai, maka bagian penjualan langsung membuat slip pembayaran rangkap 3. Lembar 1 untuk pembelian tunai, lembar 2 untuk kasir, lembar 3 sebagai arsip yang akan diserahkan ke bagian akuntansi. Jika terjadi retur penjualan, maka bagian penjualan membuat dokumen retur rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian kredit, lembar 2 sebagai arsip. Jika terjadi pembayaran debitur melalui bank, maka bagian penerimaan kas akan menerima slip setoran lembar 3. Dan apabila pembayaran dilakukan perusahaan, maka kasir akan menyiapkan bukti setoran rangkap 3, lembar 1 untuk pembelian, lembar 2 untuk bagian audit internal, dan lembar 3 sebagai arsip diserahkan ke bagian akuntansi. Berikut flowchart siklus pendapatan. Lalu ada bagian penagihan, piutang, penerimaan kas, dan bagian akuntansi. Dokumen-dokumennya pada siklus pendapatan itu ada perkiraan penjualan, nota pesanan pelanggan, nota surat jalan, kartu piutang, bukti penerimaan kas, bukti daftar umur piutang, lalu ada slip material. Lalu pengendalian internal, itu ada pengendaliannya berupa otorisasi transaksi. Kelemahannya tidak adanya pembuatan surat pengiriman barang yang ditandatangani oleh manajer bagian tersebut untuk mengkonfirmasi. Resikonya itu bisa saja terjadi perbedaan informasi antara bawahan dan dengan atasan. Rekomendasinya itu sebaiknya ketika ingin melakukan pengiriman barang CV Batik India Stuti harus melampirkan atau membuat surat pengiriman yang ditandatangani oleh manajer bagian tersebut. Lalu pengendalian internal selanjutnya itu ada pemisahan tugas. Kelemahannya itu belum adanya pemisahan tugas pembukuan pada penagihan piutang. Resikonya itu rawan terjadi manipulasi pada penagihan piutang. Rekomendasinya itu seharusnya di bagian pembukuan tersebut dilaksanakan oleh bagian akuntansi sehingga kesempatan untuk melakukan manipulasi itu kecil. Lalu catatan akuntansi, kelemahannya itu tidak adanya penomoran pada faktur penjualan serta piutang tidak disusun berdasarkan jatuh temponya. Resikonya itu menyebabkan bagian penagihan sulit dalam pendapatan serta akan muncul piutang tak terduga. Rekomendasinya itu adalah sebaiknya dalam penyusunan faktur itu diberikan pemohonan sehingga mudah ketika mencari faktur jika dibutuhkan. Siklus kedua yaitu siklus pengeluaran atau pembelian persediaan. Pada CV Batik India Stuti menggunakan metode pencatatan pengeluaran dengan sistem manual dan akhir-akhir ini terjadi kesalahan. Maka untuk menyelesaikan hal itu dibentuk tahapan pada siklus pengeluaran. Diawali bagian administrasi gudang mengajukan surat permintaan pembelian, persediaan bahan baku rangkap 3 ke bagian pembelian, dan bagian pembelian membuat pesanan pembelian rangkap 6 yang akan diserahkan pada kepala bagian. Jika kepala bagian menyetujui permintaan pembelian, maka berlanjut ke pemesanan barang.
Lalu pada bagian administrasi gudang, bertugas untuk mengawasi keluar masuknya kesediaan barang gudang dan mengidentifikasikan keberadaan barang di gudang. Bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan yang dibuat terangkap 5 dan melakukan penolakan apabila barang yang dipesan tidak sesuai pesanan. Pada bagian pengeluaran, Dekas membuat cek dua rangkap untuk melakukan pembayaran dan membuat laporan yang akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi melakukan update data keuangan, berlanjut pada bagian utang melakukan pencatatan dan update data utang perusahaan. Dan berikut adalah vokal siklus pengeluaran. Berikut dokumen-dokumen dari pembelian persediaan, yaitu ada bukti pengeluaran kas, bukti setoran, bukti permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Selanjutnya pengendalian internal. Pengendaliannya verifikasi independen, kelemahannya tidak adanya pelaksanaan berkala pada update data keuangan yang telah dibuat oleh bagian akuntansi. Risikonya kurangnya verifikasi dan pemeriksaan pada update data keuangan bisa menyebabkan terlambatnya dalam mengidentifikasi kesalahan pada data keuangan. Rekomendasinya, setelah data keuangan selesai oleh pihak akuntansi, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi. Lalu pengendalian otorisasi transaksi. Kelemahannya, tidak adanya pemeriksaan ulang pada transaksi pembelian, resikonya terjadinya kesalahan dalam transaksi pembelian. Rekomendasinya, saat melakukan penandatangan transaksi pengeluaran kas, maka perlu dilakukan juga pengecekan transaksi ulang. Lalu pengendalian internal pada pemisahan tugas dan pengendalian internal catatan akuntansi. Pemisahan tugas, kesalahannya itu belum adanya pemisahan tugas antara fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan barang di gudang. Resikonya, terjadinya manipulasi barang persediaan, pengendaliannya itu seharusnya ada tambahan karyawan pada bagian penerimaan dan pada bagian penyimpanan barang di gudang. Lalu siklus yang ketiga itu ada siklus pengeluaran 2, yaitu penggajian. Penggajian pada CV Batik India itu dilakukan kepala bagian dengan membuat dokumen daftar karyawan, data pegawai, dan mengawasi kinerja karyawan dengan ketat agar tidak terjadi kecurangan atas penyalahgunaan dokumen kartu jam kerja. Pengecekan kartu waktu dan dokumen laporan daftar hadir karyawan dilakukan secara manual oleh kepala staf. Bagian personalia menyetujui dokumen daftar gaji yang telah dibuat oleh kepala bagian dan melaporkan rincian gaji ke bagian penggajian yang berisi data induk penggajian, pembaruan pajak, dan komponen pengurangan gaji yang tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku dari pemerintah dan catatan data waktu kedatangan serta kehadiran pegawai ke bagian penggajian yang disetujui oleh bagian keuangan dan akuntansi. Bagian penggajian melakukan pencairan dana melalui transfer sesuai tanggal penguapan dan membuat salinan bukti setoran. Namun jika penggajian dilakukan secara manual, maka setelah cair para pegawai akan diberikan amplop gaji. Bagian penggajian akan mengirimkan data gaji ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi setelah menerima data dari bagian penggajian, maka membuat bukti kas keluar dan melakukan perubahan pada jurnal umum, buku besar pembantu, dan kartu gaji. Dan berikut adalah vokal siklus kedua, yaitu penggajian. Dan ini merupakan dokumen-dokumen yang dihasilkan, yaitu amplop gaji, daftar karyawan, daftar gaji, ID card, kartu jam kerja, laporan data hadir karyawan, bukti pegawai, dan bukti setoran. Dan berikut pengendalian internal, yaitu pengendaliannya otorisasi transaksi, kelemahannya tidak adanya prosedur penggajian pegawai, resikonya terjadinya kesalahan penggajian yang tidak sesuai. Rekomendasi dalam penggajian dilakukan sesuai dengan prosedur. Lalu pengendalian yang kedua itu ada pemisahan tugas, kelemahannya belum adanya pengecekan kembali dalam perhitungan gaji, resikonya itu terjadi manipulasi perhitungan gaji. Rekomendasinya itu sebelum melakukan pembayaran gaji, sebaiknya dilakukan pengecekan ulang dalam perhitungan. Lalu ada supervisi, pengendaliannya itu berupa kepala bagian mengawasi kerja karyawan agar tidak terjadi kecurangan. Pengecekan kartu waktu dan kehadiran karyawan dilakukan oleh kepala staf. Lalu catatan akuntansi. Itu pengendaliannya ada pembuatan kartu gaji oleh bagian perhitungan, di mana di sini bagian perhitungan memerlukan kartu tanda karyawan dan kartu informasi yang berisi jumlah jam kerja pegawai. Lalu pengendalian akses. Itu pengendalian internalnya ada mengendalikan atas akses ketakutan karyawan, daftar karyawan, serta informasi mengenai satuan kerja masing-masing pegawai yang berisi jumlah jam kerja hanya bisa diakses oleh bagian perhitungan. Dan verifikasi independen. Bagian perhitungan gaji menginformasikan data-data terkait gaji karyawan sebelum melakukan perjalanan pembelajaran gaji. Bagian pengkajian akan mengecek kecukupan dana untuk melakukan pembayaran gaji. Lalu siklus ketiga, yaitu ada siklus pengeluaran 3, aset tetap. Kegiatan pemeliharaan penghapusan aset tetap pada CV Batik India Stuti harus diawasi dengan baik dan ketat. Pada pembelian aset tetap terjadi ketika
pengajuan oleh bagian yang membutuhkan ke kepala bagian. Kemudian kepala bagian akan memberikan surat permohonan pengadaan aset tetap atau surat permintaan reparasi dan surat permohonan pengadaan aset tetap kepada manajer atas. Dan ketika manajemen perusahaan memberikan persetujuan atas pembelian aset tetap, maka berlanjut ke bagian pembelian. Bagian pembelian mengajukan permintaan aset pada vendor yang sesuai dengan permintaan. Bagian penerimaan yang membutuhkan aset akan melakukan penerimaan atas pembelian aset dan melakukan pengecekan serta membuat laporan penerimaan data aset tetap yang diserahkan pada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi setelah menerima dokumen akan melakukan perubahan laporan jurnal dan melakukan pembayaran atas pengadaan aset tetap berdasarkan otorisasi dari manajer atas. Dan berikut adalah gambar vlogger dari siklus pengeluaran tiket. Lalu ada dokumen-dokumen yang dihasilkan, itu ada formulir penambahan aset tetap, daftar aset tetap, surat jalan, surat penerimaan barang. Lalu pengendalian internal itu ada pengendalian otorisasi transaksi. Resikonya itu tidak adanya penyetujuan surat permintaan aset tetap yang disampaikan kepala bagian ke manajer. Kelemahannya itu meminta barangnya tidak dibutuhkan. Rekomendasinya perlu adanya persetujuan manajer dalam pembelian aset yang diajukan oleh kepala bagian. Lalu pengendalian pemisahan tugas, risikonya itu pemesanan barang tidak sesuai dilakukan melalui supplier yang diotorisasi. Kelemahannya itu membeli dari supplier yang tidak diotorisasi. Rekomendasinya itu gunakan vendor yang telah disetujui dan telah memperoleh izin. Pengendalian yang ketiga ada supervisi. Risikonya itu manajer tidak melakukan penelaah surat permintaan pengadaan aset. Kelemahannya itu kesalahan dalam pembelian permintaan aset. Rekomendasinya itu perlu manajer melakukan penelaah surat permintaan sebelum melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya catatan akuntansi. Pengendaliannya itu adalah pencatatan pengeluaran dicatat berdasarkan tanggal pengeluaran, pembuatan jurnal pengeluaran, dan pengendalian pada pengendalian akses itu pengendaliannya ada akses memperoleh aset tetap dan permintaan kebutuhan aset tetap sampai aset tetap diterima oleh bagian yang membutuhkan. Lalu pengendalian yang ketiga ada verifikasi independen. Pengendaliannya itu bagian administrasi dan umum memutuskan untuk pembayaran aset tetap berdasarkan laporan pembelian aset. Lalu siklus yang kelima ada siklus konversi. Siklus konversi GP Batik Industri yang terdiri dari 4 bagian yaitu penjualan, produksi, gudang, dan akuntansi. Siklus dimulai dari data permintaan persediaan melalui perhitungan kebutuhan bahan baku, produksi, penerimaan barang, hingga pencatatan keuangan sebelum bagian produksi melakukan kegiatan produksi. Bagian penjualan harus memberikan kertas order pada bagian produksi sebagaimana rincian barang yang dibutuhkan dan yang dilanjutkan pada bagian gudang untuk melakukan pengecekan bahan baku dan bahan penolong tetap agar sesuai dengan kertas order. Kemudian membuat surat laporan kebutuhan bahan baku diinformasikan pada bagian produksi. Bagian produksi menerima konfirmasi atas kertas order dan laporan ketersediaan bahan baku yang diajukan oleh penjualan. Apakah produk yang diminta bisa diproduksi atau harus menunggu karena keterbatasan bahan baku dan bahan penolong di gudang. Jika telah selesai, maka bagian produksi membuat surat pengiriman barang yang akan diserahkan pada bagian gudang untuk melakukan pengecekan ulang dan diserahkan pada bagian penjualan untuk diserahkan dan mencatat kartu persediaan yang diberikan pada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi, biaya melakukan pencocokan penggunaan material dan pekerja yang mengambil job ticket terhadap standar yang ada dan membuat laporan kartu jam kerja, dan bagian akuntansi juga melakukan update data yang sesuai dengan dokumen yang diberikan. Dan berikut adalah gambar plakatnya. Dan ini dokumen-dokumen yang ada yaitu kartu gudang, surat order produksi, surat permintaan bahan baku dan bahan penolong, kartu kesediaan bahan baku, serah terima persediaan, laporan produksi selesai, laporan stok barang, order permintaan bahan baku, dan bahan penolong. Lalu pengendalian internalnya yaitu pemisahan tugas, resikonya tidak kesesuaian surat order produksi dengan permintaan. Kelemahannya itu mengirim barang yang tidak sesuai dengan surat order. Rekomendasinya adanya pengecekan oleh bagian gudang surat order dengan ketersediaan barang di gudang. Lalu pengendalian yang kedua ada pengendalian akses. Kelemahannya tidak adanya penerapan biaya produksi standar, resikonya itu munculnya biaya yang terlalu besar dalam produksi. Rekomendasinya itu adalah melakukan penerapan biaya produksi standar agar tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Lalu pengendalian internalnya yang selanjutnya ada supervisi dan verifikasi independen.